Iman dan posisi kehidupan akan menentukan perjalanan. Mazmur 25 ayat yang ke-10 dipersilahkan untuk dibaca. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Iya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Artinya adalah bahwa ketika kita ada di dalam jalan Tuhan, maka kasih setianya Tuhan dan kebenaran-kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti tahu ya dan pernah naik mobil. Untuk mengoperasikan sebuah mobil, maka di sana ada satu alat namanya persneleng. Ya, yang bentuknya kayak tongkat itu ya di depan ini. Dan fungsi daripada persneleng ini adalah untuk menjalankan mobil itu maju atau mundur. Ya. Jadi meskipun mobilnya itu sudah dinyalakan tapi persnelengnya tidak dimasukkan, giginya tidak dimasukkan, mobil itu akan diam, dia nggak jalan. Ya. Ketika persneleng itu dimasukkan gigi maju 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu kecepatannya, maka mobil itu akan maju. Tetapi sebaliknya, ketika gigi persneleng itu ditaruh di gigi mundur, ya, kalau tidak salah kodenya itu tidak salah huruf R, ya, mundur, maka mobil itu akan mundur, ya. Jadi mobil itu berjalan setelah mesin dinyalakan itu sangat tergantung kepada persnelengnya. Kalau persnelengnya maju maka mobil itu akan maju, kalau persnelengnya mundur maka mobil itu akan mundur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya ibaratkan, ada banyak orang percaya seperti halnya mobil itu ketika dia sudah dinyalakan dulu gitu ya. Itu kalau boleh saya ibaratkan ada sebuah iman. Apakah itu iman untuk kesehatannya, iman untuk rumah tangganya, iman untuk pekerjaannya, itu sudah dinyalakan ketika mobil itu di starter dulu, imannya itu mulai hidup. Ya. Dan ketika iman itu mulai hidup, ternyata saudara, seperti halnya mobil itu giginya belum digoyang ke maju atau mundur, nggak terjadi apa-apa ternyata. Ya, seperti halnya mobil sudah dinyalakan dia tidak maju tidak mundur. Ketika orang percaya beriman itu ternyata belum terjadi apa-apa. Mengapa bisa demikian? Karena ada satu posisi hidup yang harus juga diperhatikan. Ya. Karena posisi hidup ini yang akan menentukan yang dia imani itu menjadi nyata atau tidak, yang dia imani itu menjadi kenyataan atau tidak, yang didoakan itu akan menjadi doa yang dijawab atau tidak. Posisi hidup kita orang percaya itu harus benar. Kadang ada orang percaya dia imannya luar biasa, jos. Ya, jos gandos gitu kira-kira. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari, maaf, jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Hidupnya sangat-sangat menyimpang dari kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, sekuat apapun kita berdoa, mungkin dibarengi dengan puasa. Tuhan Yesus pernah menegur kepada bangsa Israel, kepada imam-imam, kamu berpuasa tapi lehermu masih tegar tekuk ya, seperti galah. Galah itu senggek begitu ya. Sehingga Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab yang menjadi doa dan permohonannya. Saudara bisa bayangkan ketika mobil itu terus dinyalakan, dia lama-lama
Ya. Dan ketika kita beriman kepada sesuatu, kok gak dijawab-jawab ya? Ya. Itu akan membuat dalam kehidupan orang percaya menjadi lemah. Sehingga kita mendengar salah satu alasan mengapa seseorang meninggalkan imannya dari Tuhan Yesus kepada yang lain. Salah satunya seperti ini. Ya, dia katakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus itu tidak sayang saya, Tuhan Yesus itu tidak mengasihi saya. Ternyata problemnya di sini, giginya, persneling hidupnya itu belum tahu mau maju atau mau mundur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Mungkin pagi hari ini berpuluh-puluh tahun kita sudah berdoa tapi tidak dijawab. Sangat-sangat impossible, ya. Pasti ada satu titik apa yang kita minta dengan iman sesuai dengan firman Tuhan itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tergantung, meskipun itu lambat, meskipun itu cepat, itu tergantung sekali. Tapi pada prinsipnya ketika doa itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jawaban itu pasti akan Tuhan beri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mesin itu sudah dinyalakan, persneling itu sudah dimasukkan gigi maju, maka mobil itu akan berjalan. Kehidupan orang percaya, ketika dia beriman kepada Tuhan dan dibarengi dengan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalanan imannya itu akan mendekatkan dirinya kepada apa yang dia imani itu untuk menjadi kenyataan. Ya, jadi iman yang disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan itu akan mendorong orang percaya mendekati apa yang dia doakan. Seperti Abraham, ketika dia mendengar firman dan dia beriman dan dia hidup di dalam kebenaran firman, Abraham berjalan mendekati apa yang dia imani jadi janji Tuhan, yang dia imani itu menjadi kenyataan. Ini luar biasa sekali, saudara. Tapi sebaliknya, ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan tetapi tidak dibarengi dengan hidup yang taat kepada Tuhan, itu ibaratnya mobil saudara itu gigi persnelingnya itu saudara buat mundur. Ketika saudara buat mundur, maka itu artinya yang saudara doakan, yang saudara imani terjadi, itu semakin jauh dari kehidupan saudara. Saudara bisa bayangkan, ya, yang seharusnya kita dekati untuk kita raih, tetapi ketika gigi itu mundur, maka kita menjauhi. Ya, kita menjauhi. Jadi ketika saudara sedang dalam posisi gigi mundur, apapun yang saudara doakan, apapun yang saudara minta, apapun yang saudara perjuangkan, saudara gak akan pernah meraihnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yang membuat tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, yang membuat telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, itu adalah segala dosa-dosa kita. Itu adalah segala perbuatan-perbuatan kita yang Tuhan tidak berkenan. Naomi ketika dia berada di Moab, itu giginya mundur, gigi persneling kehidupannya itu mundur. Naomi tetap percaya kepada Tuhan, ya, tapi Naomi hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Ketika Naomi di Moab, gigi persneling hidupnya itu mundur. Dan apa yang terjadi? Dari berkat Tuhan yang dia terima di Bethlehem yang banyak itu, dia coba bawa ke Moab untuk dia kembangkan, tidak menjadi berkembang, tetapi menjadi habis. Ya, orang percaya yang dalam kehidupannya gigi persnelingnya mundur, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perbuat tidak diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia kerjakan tidak akan berhasil. Suatu saat ada seorang jemaat tapi dia tidak aktif, tapi dia sudah dipanggil Tuhan.
Dia sedang dalam satu pergumulan, dia berdoa, tolong Mas Yun supaya usaha saya ini berhasil, supaya usaha saya ini diberkati oleh Tuhan. Saya bilang, tolong Om, kita sama-sama ya. Saya bilang, maaf, saya bukan dukun ya, artinya mungkin diberi persembahan begitu mendoakan langsung berhasil. Nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Saya hamba Tuhan, saya hanya mendoakan. Sekalipun tidak ada persembahan, saya pun juga akan tetap mendoakan ya, karena saya adalah hamba Tuhan, saya adalah imam yang menolong jemaat untuk berdoa, membantu doa untuk diberkati oleh Tuhan. Saya hanya bilang, tolong Om, setiap beribadah, tolong Om belajar dan usahakan hidup untuk sesuai dengan firman Tuhan. Saya hanya katakan seperti itu ya. Dia tidak mau lakukan, ya sudah ya. Tapi yang lain, ketika dia membantu doa, minta bantuan doa, dan dia mau bekerja sama dalam arti mau tidak hanya beriman tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan, berhasil. Jadi ya, jadi kuncinya di sini saudara. Ketika persneling gigi kita maju, itu artinya kita membawa hidup ini berkenan kepada Tuhan. Itu artinya membawa di dalam kehidupan kita untuk dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Di dunia ini yang namanya orang anak yang dikasihi oleh orang tuanya, pasti anak itu apa yang jadi kebutuhan dan keperluannya belum minta pun sudah diberikan oleh orang tuanya. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tetapi yang saya yakini dan yang saya tahu bahwa berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan itu selalu ada. Ya, sekalipun di padang gurun seperti bangsa Israel, berkat dan pertolongan Tuhan itu ada. Sekalipun yang kita hadapi itu batu itu mampu mengeluarkan air seperti yang dihadapi bangsa Israel. Meskipun kita menghadapi yang namanya tembok laut Tebro, tembok Yeriko, maka Tuhan bisa membelah laut Tebro itu menjadi jalan. Tuhan bisa meruntuhkan tembok Yeriko itu untuk memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu selalu ada, pertolongan Tuhan itu selalu ada, dan itu semuanya Tuhan sediakan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi ingat baik-baik, ketika kita beriman kepada Tuhan, oke, kita beriman, kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, yes. Tapi jangan lupa, itu belum cukup. Ya, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Kesukaannya itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang kesukaannya adalah melakukan perintah-perintah Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, maka ia hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya dan yang berbuah pada musimnya. Kesimpulannya, apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diusahakannya berhasil. Ya, mengapa? Karena gigi rohaninya itu maju, gigi persneling rohaninya itu maju. Kita mau seperti ini. Ya, kita mau seperti ini. Beriman, yes. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, oke. Maka apapun yang saudara kerjakan, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf adalah tipikal daripada seorang yang beriman dan selalu membawa hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita ingat bagaimana ketika Yusuf di rumah Potifar, berkat kekayaan yang dia terima daripada Tuhan tidak membuat Yusuf takabur. Ketika istri daripada Potifar menggoda Yusuf, saya yakin pasti ada embel-embel finansial yang diberikan oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak mau. Yusuf sadar bahwa apa yang dia terima hari itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan. Meskipun akhirnya Yusuf harus masuk dalam penjara, Yusuf pun menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Yusuf tetap taat. Dan pada waktunya Tuhan, mimpinya Yusuf itu
menjadi nyata. Ada sejuta mimpi dalam kehidupan kita. Rindukah saudara meraih mimpi-mimpi itu? Jujur, dalam hati yang paling dalam, saya katakan kita semua rindu mimpi itu menjadi nyata. Bagaimana? Beriman, bagus. Tapi apakah itu cukup? Bukan, belum. Saudara harus menjaga hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Berapa lama? Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, sampai kita dipanggil menghadap kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup sebagai Kristen, pengikut-pengikut Kristus, itu harus senantiasa ada dalam hidup ini. Ketika hidup saudara ada di dalam gigi maju, saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan pasti akan berkati.